Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka berusaha menambah ilmu dan iman kita dan berusaha mencari hakikat dari kehidupan, mencari hal yang paling dicari oleh semua orang, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan dimulai dari ilmu. Karena semua harus dimulai dari ilmu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi ilmu sebelum berbicara dan beramal. Kita nggak bisa melakukan amal apapun kalau kita nggak pakai ilmu dan kita nggak tahu ilmunya. Dan hadirin Allah muliakan, sedangkan kunci kebahagiaan adalah iman dan amal soleh, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah iman dan amal soleh. Nah, kita nggak akan bisa beriman dan beramal soleh tanpa ilmu. Dan ilmu yang menjadi kunci pembuka iman dan amal soleh adalah ilmu nafi. Bukan sebatas ilmu yang bermakna konten atau wawasan, karena itu sudah terbukti. Ilmu yang sebatas konten dan wawasan itu tidak bisa melahirkan iman dan amal soleh.
Banyak dalil tentang itu hadirin. Bukankah Allah berfirman tentang ahlul kitab dalam surat Al-Baqarah ayat 146? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan ahlul kitab, mereka itu mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi ahlul kitab itu kenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, kata Allah. Berarti mereka punya ilmu tidak? Punya wawasan tentang Rasulullah SAW, punya konten tentang Nabi SAW, punya data tentang Rasulullah SAW, punya data, dan datanya bukan simpang siur, datanya A1 gitu loh. Sebagaimana orang tua tahu data tentang anaknya. Gitulah dia. Dan orang tua tuh tahu anak tuh luar biasa. Ada seorang ibu gitu masukin anaknya ke pondok putri, dan pondok putri itu menerapkan rulesnya itu hijab full gitu loh, bercadar, terus baris, mungkin ada kegiatan apa atau upacara atau saya nggak tahu, pokoknya pada baris. Lalu pas lagi baris gitu dari kelas A, kelas B, kelas C, itu difoto sama salah satu guru dari lantai atas sebuah gedung sekolah tersebut. Lalu foto itu dikirim ke si ibu itu. Dan ibu itu bisa tahu anaknya yang mana. Bayangkan. Hebat banget itu. Sama semua, bayangin. Gimana semua ketutup. Itu seorang ibu bisa tahu anaknya yang mana. Gitu. Antum bisa tahu nggak anak antum yang mana? Ya enggak lah, ibunya anak-anak yang ada gimana tuh anak yang mana? Kamu masih jomblo gimana tahu? Itu ilmunya orang tua. Orang ibu tuh tahu. Itu anak saya Pak Ustadz, benar. Gitu. Jadi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Rasulullah SAW sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Tapi itu tidak membuat mereka bahagia. Karena tidak membuat mereka beriman. Karena tidak membuat mereka menjadi beramal soleh. Itu poinnya hadirin. Nah ini tantangan kita. Karena kita berpikir bahwa sebatas ngaji aku bisa jadi orang baik. Gak bisa. Hanya orang yang ngaji lalu memenuhi hak ilmu sehingga ilmunya bermanfaat, itu yang bisa berubah dan mendapatkan kebahagiaan. Dan disitulah mengapa kita duduk di majelis ini dan membaca buku para ulama tentang adab ilmu yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab beliau Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Karena untuk mendapatkan itu semua kita harus menunaikan hak ilmu, dan di antara hak ilmu adalah beradab dengan ilmu. Dan untuk beradab dengan ilmu kita harus tahu bagaimana caranya, dan caranya adalah konsep yang dituliskan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Dan salah satu buku yang membahas itu adalah Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Itu kira-kira
gambaran besarnya biar kita ngerti kenapa kita di sini dan kenapa kita belajar kitab ini. Karena ini adalah pintu gerbang menuju berbagai macam disiplin ilmu. Dan kita sedang membahas bahwa salah satu yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah membersihkan hati dan lisan dari fahsyul kalam atau fuhsyul kalam, yaitu ucapan yang melampaui batas sehingga lahirlah ucapan kotor atau mencela, mencaci, memaki. Dan kita jelaskan bahwa apabila orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, orang yang hijrah tidak membersihkan dirinya dari perkataan-perkataan seperti ini, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Nggak akan bermanfaat. Karena ini syarat. Ilmunya, walaupun banyak baca, walaupun banyak ikut kajian, walaupun banyak ikut online A, online B, gak akan bermanfaat. Karena ketika dia berkata-kata yang melampaui batas, apalagi kata-kata kotor, mencela, mencaci, dia tidak menunaikan hak ilmu. Hak ilmu. Begitu nggak menunaikan hak ilmu, dicoret sama Allah. Dan Allah tuh Al-Latif, hadirin. Allah tuh maha lembut. Gitu loh. Mungkin nggak langsung dibuat idiot sama Allah, enggak. Gitu, hilang gitu, serut gitu, tiba-tiba jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Atau langsung dijedotin sama malaikat 21 kali jadi amnesia, enggak. Maklumatnya tetap ada, tapi dia nggak bisa amalkan. Dan itu sangat logis, hadirin. Ini yang konsep dari Allah itu nggak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Saya ingin tanya hadirin sekalian, di dunia bisnis dan seterusnya, ketika hadirin punya produk, punya brand, gitu, punya brand, lalu hadirin mencari BA untuk brand tersebut, lalu BA-nya itu ngomongnya ngawur, kotor, ancur-ancuran, kira-kira kontrak diputus atau tetap dilanjutkan? Nah, ya. Brandnya baju takwa deh gitu loh. Atau ibu-ibu punya brand gamis gitu loh. Misalnya cari BA, terus BA-nya ngawur aja ngomongnya gitu. Ngomongnya kotor segala macam. Kira-kira kontrak dilanjutkan atau diputus? Putus. Pertanyaannya, apakah brand kita lebih mulia daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sesimpel itu aja. Apakah brand kita, produk kita, perusahaan kita itu lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Allah sekali lagi, Allah tuh Al-Latif. Kalau kita simpel, putus kontrak, mohon maaf, kita nggak bisa kerja sama lagi. Oh, tapi kontraknya 3 tahun, ya udah, cut sekarang, saya nggak mau. Nah, kalau ilmu itu bisa jadi tetap Allah kasih kontennya, Allah tetap kasih datanya, tetap ingat, ada di memori kita, tapi Allah cabut kemampuan untuk memanfaatkan ilmu tersebut ketika berhadapan dengan berbagai macam kasus dan berbagai macam masalah kehidupan, sehingga sikapnya seperti nggak pernah belajar sama sekali, langkahnya blunder. Cara dia menyelesaikan masalah, problem solvingnya berantakan. Padahal problem solving tersebut dia sudah kaji 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dan kalau dia diajak diskusi, dia bisa sebutkan itu. Dia nggak lupa. Tapi begitu
kejadian gak bisa diamalkan, nggak aja gitu. Apa susahnya bagi Allah melakukan hal tersebut? Allah ala kulli syai'in qadir. Bukankah sejarah kehidupan manusia itu dipenuhi dengan blunder-blunder orang-orang jenius, hadirin, yang kalau kita pikir kok bisa dia melakukan itu, gak ada alasan, blunder aja. Padahal tahu ilmunya. Bahkan bukan hanya dia punya tim yang solid, tapi semua pihak nggak kepikiran untuk itu. Oh, itu kasus banyak, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa sadar bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ilmu nafi dan kualitas ucapan seseorang. Karena sebagaimana, simpel aja, ketika kita berbicara, ketika kita punya brand lalu kita ketika kita punya brand lalu kita cari BA, terus dia ngomong cut kotor, ngomong kasar, lalu kita cut, pertanyaan kenapa kita cut? Kenapa kita cut? Karena ngerusak kita kan. Ketika dia tetap jadi BA kita, dia kan, orang-orang berpikir kita itu, dia bagian dari kita bagian dari dia. Sadar nggak hadirin, ketika hadirin berpenampilan seperti ini, gitu, wanita berusaha menutup aurat dan seterusnya, bukankah secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, hadirin diafiliasikan ke ketaatan, ke kesolehan, gitu, ke istilah-istilah agama, hijrah misalnya. Suka atau nggak suka? Maka jelas lisan harus dijaga. Nggak bisa ngawur, nggak bisa kasar. Nah begitu kita nggak jaga lisan, marah. Yang punya ilmu marah, hadirin. Sadar, ngerasa nggak sih? Dulu mungkin kita mungkin ya blunder atau ngawurnya kita ya kita sendiri. Tapi ketika kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, atau kita berusaha memakai misalnya wanita berusaha menutup auratnya, itu otomatis ibu-ibu nggak mewakili diri sendiri, gitu. Ibu-ibu mewakili ilmu. Begitu ucapan tidak dijaga, yang punya ilmu marah lah. Dan bukan hanya kena satu dosa, tapi keberkahan ilmunya dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat logis, sangat logis. Entangle-nya tuh clear banget, bukan cocokologi, bukan. Itu clear. Ilmu ini kan milik Allah, hadirin. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menampilkan itu. Dan Allah kasih syarat, dan salah syaratnya adalah itu lisan dijaga. Jadi kalau selama ini sekali lagi kita berpikir kalau lisan kita dari secara umum udah tahu lah, bahkan mungkin sebelum kita ngaji kita tahu bahwa lisan itu harus baik. Kalau bohong dosa, kalau ngomong kotor dosa, itu clear. Nah sekarang kita tambah lagi poin penting. Ketika kita ngomong kasar, ngomong bohong, ngomong kotor, ngomong melampaui batas, bukan hanya dosa, tapi itu mematikan kebermanfaatan ilmu kita. Sehingga sebanyak apapun ilmu kita, itu tidak berfungsi, koneksi diputus sama Allah. Sehingga
hidup kita seperti orang yang nggak punya ilmu. Sikap kita seperti orang yang nggak punya ilmu. Cara kita menyikapi masalah seperti orang yang nggak punya ilmu. Ketika kita menghadapi ujian dan musibah, itu bayangin gak sih hadirin, kalau kita bertahun-tahun belajar ilmu tentang kesabaran, lalu gara-gara lisan kita kacau, begitu Allah kasih musibah, Allah putus koneksi kita dengan ilmu sabar tersebut, sehingga kita tidak bisa gunakan ilmu sabar ketika kita dikasih musibah sama Allah. Berantakan hadirin, jungkir balik, hancur-hancuran, dan itu terjadi. Itu terjadi di tengah-tengah kita. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Kok bisa sih dia begitu? Kan dia udah ngaji. Iya udah ngaji, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan. Kan ketika kita belajar ilmu tentang kesabaran, yang kita harapkan apa? Ilmu itu bisa kita gunakan ketika ada musibah. Ilmu itu bisa kita manfaatkan ketika ada ujian. Ketika ada yang sakit. Atau ketika kita sakit. Kalau ilmu itu dibekukan oleh Allah. Ada ilmu itu dalam, kita tahu, dalam otak kita ada. Ayatnya kita hafal. Tapi nggak bisa kita gunakan. Dan itu kita rasakan kok. Makanya kan saya suka kasih contoh simpel. Hadis la taghdab aja deh. Hadis jangan marah. Emangnya gampang ngamal hadis tersebut? Gitu. Atau kalau marah baca a'udzubillah gitu lah. Berapa kali kita berhasil lagi puncak-puncaknya marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Susah hadirin. Itu susahnya minta ampun. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Jangankan kita, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang nangis di pusara anaknya, lalu dinasehati Nabi SAW, gak diterima kan. Lalu wanita nanya, itu siapa tadi? Itu Rasulullah, dikejar. Lalu Nabi SAW hanya mengatakan, sesungguhnya sabar dihentakan pertama. Itu wanita di zaman itu hadirin. Di eranya manusia terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, kata Rasulullah SAW. Gak mudah. Makanya jaga lisan. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lisan itu punya pengaruh besar terhadap sejauh mana ilmu kita bisa kita manfaatkan. Namun hadirin sekalian, di sisi lain lisan adalah anggota tubuh yang susah untuk ditaklukkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa aktsaruha fasadan wa udwana. Itu di antara anggota tubuh yang paling banyak kerusakannya. Dan paling sering melakukan perlawanan kalau kita ingin jadi baik, itu lisan. Kita pengen ke kanan, lisan ngomongnya ke kiri gitu. Yunus bin Ubaid
pernah mengatakan rahimahullah, inni wajadtu nafsi tahtamilu mu'nata sawmi fil harri syadidi bil Basrah wa la tahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Yunus bin Ubaid mengatakan, aku mendapatkan diriku ini mampu bersabar dan menghadapi beratnya puasa di saat musim panas dan pik-piknya musim panas di Basrah, di Irak. Tapi di sisi lain saya tidak bisa menahan lisan saya untuk tidak berbicara hal yang tidak bermanfaat bagi diri saya. Itu nama besar, hadirin. Saya bisa nahan diri untuk puasa, dan puasa bukan di AC, di Basrah musim panas, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk menahan lisan untuk tidak berbicara hal yang nggak bermanfaat, nggak bisa. Oh, susah. Dan itu kita rasakan bersama. Setiap Ramadan kita buktikan itu. Insya Allah kita kuat untuk berpuasa sebulan penuh di Ramadan. Tapi jaga lisan sebulan penuh, oh beda. Itu level yang berbeda, hadirin. Puasa sebulan penuh nggak ada isu. Gitu. Bagi orang Indonesia secara umum ya, nggak ada isu. Tapi tidak menggibah sebulan penuh, itu isu besar. Jadi ini bukan tentang Yunus bin Ubaid, beliau ingin menjelaskan tentang kondisi real kita semua. Susah banget hadirin tulisan tuh. Tapi ini syarat mutlak kalau ingin punya ilmu yang bermanfaat. Dan itu terjadi. Sama. Kita lebih mudah untuk datang ke kajian daripada suruh jaga lisan. Dan itu terbukti. Kalau lisan gampang dijaga, gak ada isu di dunia dakwah. Gak ada celah-mencela di dunia dakwah. Semua baik gitu. Tapi kenyataannya, ini tuh hal yang sangat sulit. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu ada 5 hal atau 5 pondasi yang harus kita perhatikan. Dan 5 hal ini disampaikan oleh Hujjatul Islam At-Tabarani dalam bukunya. Yang pertama, biar kita bisa jaga lisan. Yang pertama, gimana sih biar kita bisa jaga lisan, hadirin? Nah, itu poinnya. Dengan salah diantaranya dengan 5 prinsip berikut ini kita harus memperjuangkan. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi
hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala pada diri kita atau pada anggota tubuh kita yang lain. Apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala pada diri kita atau pada anggota tubuh yang lain. Ini poin dilupakan oleh kita, hadirin. Kita pikir kalau bohong udah titik selesai. Ya dosa-dosa deh. Kalau kita ngomong kasar ya oke, gue salah. Terus kasus ditutup. Enggak. Dan ini sekaligus penekanan dari apa yang kita sudah jelaskan beberapa menit yang lalu. Apa yang kita ucapkan mempengaruhi taufik dari Allah ke anggota tubuh yang lain, ke kehidupan kita yang lain, ke sisi-sisi dari diri kita yang lain. Malik bin Dinar diriwayatkan menyampaikan, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, jika Anda melihat kerasnya hati Anda, wa wahnan fi badanik, dan lemahnya badan Anda, wa hurmanan fi rizkik, dan seretnya rizki Anda, fa'lam, ketahuilah, annaka qad takallamta fima la ya'nik, ketahuilah Anda pasti baru saja berbicara hal yang tidak bermanfaat bagi diri Anda. Ketahuilah Anda pasti membicarakan hal yang bukan urusan Anda. Gitu. Mungkin hari ini, kemarin, lusa, 3 hari yang lalu, pasti. Jadi kalau Anda merasa, kata beliau, Malik bin Dinar, hadirin ini nama-nama besar. Ini para aulia, ini para ulama yang berbicara bukan pakai ngawur-ngawuran. Mereka ambil Al-Quran Sunnah mereka simpulkan dengan kaedah yang berlaku. Mereka bilang, kalau Anda merasa hati Anda kok kayaknya keras ya, gitu. Mungkin ibadah kurang khusyuk dan sebagainya. Lalu badan kok cepet capek, cepet letih, gampang lelah, apalagi kalau dipakai buat ibadah. Kalau ibadah dikit-dikit ngantuk, gitu loh. Witir 1 rakaat, bablas terus. Gitu. Tapi kalau nonton, bisa berjam-jam. Badan ini kenapa ya? Wa hurmatan fi rizki, dan omset turun, rizki berkurang, atau rizki banyak tapi keberkahan rizki Allah cabut gitu. Fa'lam, ketahuilah, annaka, pakai anna, pakai ada waktu takkid, jadi pasti Anda membicarakan hal yang bukan urusan Anda. Mungkin hari ini, atau kemarin, atau 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau sepekan ini, itu pasti ada hubungannya, kata para ulama. Itu yang kita katakan seringkali. Jangan terlalu berharap sholat khusyuk kalau hari itu kita gibahin orang gitu loh. Ini malayaknik, ini membicarakan yang bukan urusan Anda. Yang bukan urusan kita, bisa jadi haram, bisa jadi mubah-mubah aja, tapi bukan urusan Anda. Itu aja pengaruhnya hati itu keras. Baru sebatas itu pengaruhnya badan tuh lemah. Dan rizki itu berkurang secara kuantitas atau kualitas. Gimana kalau gibah hadirin? Gimana kalau fitnah? Gimana kalau ngomong kotor? Gimana caci maki orang?
Jangan berharap bisa sholat dengan benar. Gak mungkin. Itu ada hubungannya. Dan ini keterangan para ulama. Jadi kalau kita ingin punya lisan yang kita harus sadar. Ini pengaruhnya besar loh. Trickle down effect-nya ini kemana-mana loh. Ini bukan ngomong satu kata atau kirim message di di gadget kita atau di smartphone kita lalu masalah selesai. Gitu loh. Kita buat kegaduhan di grup lalu tidur bismillahirrahmanirrahim ahya gitu. Lalu bangun di tengah malam lalu khusyuk. Enggak. Ada tulis hal-hal yang buruk, hal-hal yang kasar, Anda serang anggota grup, Anda nggak akan bisa berhasil qiyamul lail dengan baik malam itu. Itu yang harus kita yakini. Itu pengaruh, itu clear. Cuman kita nggak mengevaluasi diri kita aja. Ini pengaruhnya ke rizki, pengaruhnya ke badan, pengaruhnya ke hati, pengaruhnya ke sholat, pengaruhnya ke zikir pagi petang. Ini nggak simple. Berarti ini apa yang kita ucapkan itu pengaruhnya ke kinerja kita di kantor, kita ini kan ke rizki hadirin. Ini pengaruhnya ke misalnya ke bagian marketing, ke bagian penjualan. Dan sebaliknya, kalau kita bisa jaga lisan kita, rezeki kita berkah hadirin. Secara kualitas dan insya Allah juga secara kuantitas. Coba deh kita evaluasi berapa menit, nggak usah menit nih, berapa jam waktu yang kita habiskan setiap hari untuk bicarakan hal-hal yang bukan urusan kita. Yang bukan urusan kita. Kita belum bicara, terlalu masukin lagi, add lagi yang haram, bicarakan aib orang, itu bisa jadi 3 jam sendiri hadir. Itu coba kalau semuanya kita singkirkan, lalu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat bagi kita. Lihat bagaimana produktivitas kita di saat kita hidup. Kita ganti dengan amal soleh. Lihat pahala kita tuh seperti apa. Ini penting. Ucapan itu pengaruh kemana-mana. Pengaruh ke sholat, pengaruh ke zikir, pengaruh ke baca Quran, pengaruh ke puasa nanti di Ramadan, pengaruh ke semuanya. Pengaruh ke rumah tangga, pengaruh ke anak. Hati kalau keras, ngadepin anak nggak sabar hadirin. Nanti main gaplok aja, main tampar aja, terus akhirnya timbulkan trauma ke anak. Itu dampaknya puluhan tahun ke depan. Padahal awalnya gak bisa jaga lisan. Dan bisa jadi nggak bisa jaga lisannya bukan ke anak, bukan. Pasti kantor. Atau pas nongkrong, atau pas kongko sama teman, ngomong macam-macam. Hati keras pulang. Istri melakukan kesalahan kecil. Karena kesalahan kecil istri bertepatan di saat hati kita keras, besar, kan gitu. Ribut main tangan, panjang akibatnya tuh. Ini tuh jangan diremehkan. Ini kemana-mana. Dan coba evaluasi deh gitu. Pulang dari sini coba renungkan, bener nggak yang dikatakan Malik bin Dinar. Evaluasi pekan ini aja. Atau 2 pekan ini misalnya. Benar, bismillah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua.
hifdzu waktika. Kalau lisan kita mau baik, kita harus kaitkan ini dengan nilai sebuah waktu dan bagaimana pentingnya menjaga waktu. Fa inna aktsara ma yatakallamu bil insanu min ghairi dzikrillahi ta'ala fa'ala al-aqall yakunu lagwan yadhi'ul waqtu fi. Minimum ketika kita berbicara ngalor ngidur dan tidak ada unsur mengingat Allahnya, nggak ada unsur bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimum buang-buang waktu. Minimum. Anggap aja nggak ada yang haram, waktu habis. Dan begitu waktu habis, kena kita surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Kita tuh rugi, hadirin. Rugi. Nikmat dunia yang paling mahal tuh waktu. Karena nggak bisa didapatkan begitu sudah hilang. Semua secara umum nikmat dunia bisa dikejar lagi. Waktu nggak bisa. Hadirin punya motor kesayangan tuh gitu. Ya. Nggak punya duit, jual tuh motor. Nanti ada duit, beli lagi tuh motor, bisa. Bismillah. Tapi waktu nggak bisa. Nah, ucapan-ucapan itu yang nggak jelas, itu membuat kita kehilangan waktu, hadirin. Hasan bin Abi Sinan, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, Hasan bin Abi Sinan rahimahullah pernah melewati sebuah ruangan bangun. Faqal, lalu beliau melihat ini masuk ruangan, lalu beliau bertanya kepada dirinya sendiri, "Mundzu kam buniyat hadhihi?" Semenjak kapan ruangan ini dibangun dan berapa gitu. Dia mungkin kapan, terus berapa ya nih buat budgetnya kayak buat ruangan kayak begini gitu. Suka gitu nggak hadirin? Kalau ke rumah orang kepo-kepo gitu, berapa kira-kira nih gitu. Padahal antum bukan orang teknik sipil gitu loh, bukan arsitek, nggak ada hubungannya, udah biasa aja. Ini kapan aja? Atau lagi lewat biasa misalnya jalan mau ke masjid atau kantor, di rute yang biasa kita lewati, atau udah lama nggak lewat rute itu, pas lewat itu, udah ada bangunan di hook misalnya di sebuah jalan atau di sebuah lampu merah. Kapan mulai dibangunnya nih rumah? Pernah gitu nggak? Nggak pernah ya? Jadi bengong aja gitu sampai kantor. Oh dzikir, bagus. Bagus. Bagus kalau dzikir. Jangan bengong, repot. Tapi secara umum kita pernah mikir gitu nggak sih? Loh, perasaan terakhir lewat sini belum ada nih rumah nih gitu. Kok udah mau jadi nih rumah gitu ya? Dan kita nggak tahu tuh rumah siapa, dan sekali lagi kita bukan orang yang expert di bidang itu, cuman iseng-iseng aja mikir gitu. Suka gitu nggak sih? Suka ya. Lihat, jadi ternyata kebiasaan kita itu sama dengan Hasan bin Abi Sinan, masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, seneng gitu ya. Kayaknya calon ulama nih, atau paling nggak anak ulama deh gitu. Oke.
Setelah beliau berpikir demikian, thumma aqbala ala nafsihi wa qala. Lalu beliau langsung fokus pada dirinya sendiri. Lalu mengajak bicara dirinya. Ya nafsil ghururah, la tas'alina amma la ya'nik. Wahai jiwa yang tertipu, jangan bertanya hal yang bukan urusan kamu. Nah, jadi senang nggak hadirin? Wahai jiwa yang tertipu, ngapain bertanya hal yang bukan urusan kamu? Kan bukan urusan kamu. Mau rumah itu kemarin baru dibangun, sebulan lalu dibangun, kan bukan urusan Anda itu. Buat apa nanya begitu? Bayangin, lihat. Orang-orang soleh terdahulu tuh ya, Masya Allah ya. Nyesel beliau. Dan lihat mentalitas muhasabatun nafas, mengevaluasi diri sendiri, bukan nyalain A, nyalain B, nyalain C. Kenapa gue nanya kayak begitu ya? Buang-buang waktu. Ngapain bertanya hal yang bukan urusan saya? Wahai jiwa, ngapain kamu nanya hal yang bukan urusan kamu? Saya ingin tanya, nanya seperti itu menghabiskan waktu berapa jam sih? Hah? Berapa jam? Paling 5 detik. Kapan dibangun nih rumah? Kapan dibangun nih rumah? 5 detik. Itu aja dikomplain sama ulama. Komplain diri sendiri. Buang-buang waktu 5 detik. Allahu Akbar. Cukup belum? Fa'aqabaha. Lalu Hasan bin Abi Sinan menghukum dirinya sendiri. Dihukum. Wa aqabaha bisomi sanah. Dia hukum dirinya dengan memperbanyak puasa sepanjang tahun tersebut. Allahu Akbar. Nggak bener nih diri saya. Puasa gitu. Pernah nggak diri kita? Gitu. Pernah gitu. Ketemu misalnya ketemu wanita cantik di luar sana. Beliau nanya sesuatu dan pembicaraan itu cukup dengan 20 detik. Antum nambah gitu loh. Karena berpikir mau badir gitu, nambah. Nanya dari mana ukhti gitu loh. Terus nungguin suami ya gitu. Biar tahu ini jomblo atau enggak gitu misalnya. Kalau nanya anti jomblo kan terlalu vulgar gitu. Nah, nungguin suami ya, Mbak. Oh enggak, aku sendirian di sini gitu loh. Nah, gitu loh. Gitu. Terus ditahu aku belum nikah kok gitu loh. Emang sengaja gitu. Jadi dua-duanya gayung bersambut gitu. Nah, terus habis itu nyesel. Kenapa ya? Harusnya kan saya nggak perlu nanya seperti itu. Saya harus hukum diri saya. Perbanyak puasa 1 tahun ini. Gitu. Bisa nggak? Ya Allah. Beda kelas ya. Beda kelas kita dengan ulama. Ulama tuh ya Allah. Makanya hati mereka bersih-bersih. Begitu standarnya itu loh. Kita nih kebanyakan nyalain orang. Kita kebanyakan nilai orang. Kita kebanyakan mengaudit orang. Dan lupa mengaudit diri sendiri. Kita lebih banyak menghukum orang. Lupa menghukum diri sendiri. Secara positif. Ada orang nyalain diri sendiri tapi mental illness. Dan akhirnya terpuruk dan segala. Enggak, ini positif.
Jadi kenapa mereka menjadi generasi di level paling atas dalam peradaban dunia? Karena seketat itu mereka dengan diri mereka sendiri. Gak dikasih ruang nafsu itu untuk mendominasi gitu loh. Bayangkan cuma nanya, kapan dibangunnya ini ruangan? Itu aja udah ditegur. Dan yang tegur bukan si A, si B, si C, diri sendiri negur. Karena buang-buang waktu. Ngapain ngabisin waktu buat itu? Buang-buang waktu. Makanya kan sebagian mereka ketika diajak ngumpul, diajak ngobrol, yang nggak jelas. Kalau ngumpul bicara yang maslahat silakan. Tapi ulama kan ketika kita dengar, kalau kita baca riwayat mereka diajak ngumpul, lagi jalan nih, ngumpul sini ngobrol nggak? Ya, kumpul dulu dong. Ya. Kata mereka mau, tapi dengan syarat berhentikan matahari, gitu. Coba. Bisa diterapkan nggak? Gitu. Oh selesai antum dibully orang dah. Gitu. Naif lah, sok suci. Gitu. Maksud berhentikan matahari itu apa? Berhentikan waktu itu maksudnya. Oke, saya mau bicara ngalor ngidur, tapi waktunya diberhentikan dulu. Kalau kita nggak bisa berhentikan waktu, nggak bisa. Bukan saya nggak mau ngobrol sama Anda, saya mau, tapi saya nggak. Tapi setiap detik itu dihisap sama Allah. Wa an umrihi fima afnah, kata Nabi SAW dalam hadits Tirmidzi. Kita akan ditanya tentang umur kita, waktu kita, bagaimana Anda habiskan. Jadi kalau kita ingin menjaga lisan kita, kita harus punya kesadaran penuh betapa berharganya waktu. Selama kita tidak punya kesadaran tentang mahalnya waktu, jangan terlalu berharap bisa menjaga lisan, itu poinnya. Jangan terlalu berharap bisa menjaga lisan. Karena menjaga lisan itu sangat dipengaruhi dengan kesadaran bahwa waktu itu adalah hal yang sangat mewah. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dengan meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi fisik kita dan anggota tubuh kita yang lain dan hidayah serta taufik dari Allah kepada kita. Lalu yang kedua, kita harus sadar tentang waktu. Makanya lihat orang yang suka ngobrol nggak jelas punya satu persamaan, nggak menghargai waktu, tidak menghargai waktu. Dan orang yang tidak menghargai pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian, waktunya harus diisi dengan 4 hal: iman, amal soleh, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi dia harus kalau sendirian dia harus jaga imannya, dia berkholwat dengan Allah, dia berzikir, lalu dia harus punya lingkungan yang pembicaraannya adalah tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Pembicaranya adalah tentang kebenaran dan saling motivasi untuk sabar, itu aja. Makanya pentingnya lingkungan di sini. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Prinsip yang ketiga, hifdzul a'mali salihah. Kita harus punya prinsip menjaga amal soleh kita.
Jadi menjaga amal soleh kita. Artinya kita itu harus menjaga amal soleh lebih daripada kita menjaga barang-barang mewah kita di dunia ini. Kalau kita punya mobil supercar, gimana cara jaganya? Nah, menjaga amal soleh itu harus lebih dari menjaga supercar. Gitu loh. Gitu loh. Ibu-ibu punya tas branded, punya barang-barang high-end misalnya, gimana cara jaganya? Nah, menjaga amal soleh itu harus lebih ketat, lebih ketat daripada menjaga barang-barang itu. Ibu punya berlian, di rumah berapa karat bu berliannya? Karatan Pak Ustadz, ya susah. Nasihatin Pak Ustadz yang di depan-depan Pak Ustadz tuh, gak pernah beliin saya misalnya. Sekali lagi, itu harus, jadi kalau orang tuh bisa jaga berliannya, terus bahkan ada yang punya brankas di rumah, kita harus jaga amal soleh kita lebih dari itu. Kalau kita nggak punya kesadaran menjaga amal soleh, kita nggak akan bisa jaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena salah satu yang bisa menghancurkan amal soleh kita itu lisan itu. Jadi maksudnya apa sih? Menjaga amal soleh itu bukan hanya menjaga pada saat akan mengerjakan atau pada saat mengerjakan. Kita harus jaga kan gitu kan, lagi sholat kita harus jagain kekhusyuan kita, jangan sampai syaitan goda, terus kita bertawud kepada Allah, terus kita jaga keikhlasan. Tapi juga menjaga amal soleh itu setelah kita mengerjakan. Setelah kita mengerjakan. Contoh, saya berikan contoh. Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Al-Hasan. Suatu ketika beliau mendapatkan kabar, ya Aba Sa'id, inna fulanan iktabaka. Ada orang bilang ke Al-Hasan, ada seseorang menggibahi kamu, atau ada seseorang yang menggibahi engkau, wahai Abu Sa'id. Gibah, apa arti gibah? Ada yang ingat gak gibah artinya apa? Gibah apa? Terserah deh, berdua. Atau mau duet? Siapa yang mau jawab? Ya. Apa artinya tuh? Membicarakan sesuatu yang saudaramu benci. Tapi ini fakta nih. Gitu. Apa iya? Kalau fakta itu gibah, tapi kalau bukan itu fitnah. Oh, Masya Allah. Pengalaman kayaknya nih. Pengalaman digibahi mungkin. Loh, jangan orang-orang besar itu kan digibahi hadirin. Jadi, Masya Allah konotasinya positif. Ini seperti Al-Hasan, ada orang gebegan engkau. Jadi orang saleh digibahi itu bukan hari ini aja, dari dulu gitu loh. Dari dulu. Jadi jangan shock, jangan bingung. Kok bisa sih ada orang sekejam itu? Dari dulu hadirin. Apa yang dilakukan? Kalau ada orang gibahi hadirin sekalian, yang dilakukan apa? Ya samperin Pak Ustadz, gitu. Nggak usah malu-malu. Al-Hasan juga nyamperin. Oh sama ya. Masya Allah, sama lagi nih.
Tapi bedanya, faba'atha ilaihi bitabaqin fihi rutab. Beliau ke orang tersebut sambil, jadi belum samperin orang tersebut. Kalau kita nyamperin orang yang kayak gitu pakai apa? Hah? Golok, ya Allah. Kenapa? Di belakangnya ada kebun. Ada kebun Pak Ustadz, kita nih mau ini bareng. Bercocok tanam. Beliau bawa kurma. Bawa apa? Kurma. Masya Allah. Ada bayangan nggak mau diapain nih orang? Kayaknya mau dirajam nih Pak Ustadz. Ya masa dirajam pakai korma? Bukan. Bukan dirajam, kok dirajam. Wa qala balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik fa ahbabtu an ukafi'aka. Saya dapat kabar engkau telah memberikan hadiah kepada saya berupa pahala ibadah-ibadahmu. Maka saya ingin berterima kasih dan membalasnya. Tapi saya nggak bisa kasih pahala. Jadi saya kasih korma aja. Ini korma. Itu. Masya Allah ya. Tapi mungkin sama orang kita belum selesai tuh. Nyindir gitu ya. Bisa kita gitu. Emang susah udah. Tapi ini nggak nyindir, ini beneran hadirin. Ini serius ini. Nggak nyindir sama sekali. Lagi-lagi beda level antara kita dengan mereka. Bisa gitu orang tuh. Yakin. Nah inilah yang dimaksud. Bagaimana seseorang tuh harus menjaga amal solehnya. Dengan dia tidak menjaga lisannya, mengucapkan kata-kata kotor ke orang, mencaci maki, menggibah, memfitnah, itu sama saja dia capek-capek ibadah, lalu pahalanya dia bagi-bagiin ke orang-orang tersebut. Itu poinnya. Jadi dia bukan hanya tidak jaga lisan, dia nggak anggap amal solehnya itu penting buat dunianya dan akhiratnya. Itu jadi masalah. Jadi panjang lisan itu hadirin. Lebih kompleks. Kalau dia yakin bahwa amal solehnya penting dan menentukan nikmat atau adab kuburnya atau bagaimana statusnya di akhir kiamat, nggak berani dia macam-macam dengan hal-hal yang bisa membuat dia kehilangan amal solehnya tersebut. Dan dari sisi lain, on the other hand, lihat bagaimana korban-korban gibah dari wali-wali Allah dan ulama-ulama kita dulu. Mereka, hadirin ya Allah, hari ini orang pengen bunuh diri karena dibully dan dibicarakan negatif oleh orang. Mereka seneng hadirin, alhamdulillah, dapat pahala gitu. Inilah pentingnya tauhid dan iman. Inilah pentingnya ngaji. Itu ilmu nafi itu di situ. Dan kita nggak akan bisa sampai dan ini perasaan nggak bisa dibuat-buat, langsung inisiatif. Tolong siapin korma, kita kirim gitu. Kecuali lisannya itu bersih. Makanya Al-Hasan kan bilang, saya dengar kamu kasih hadiah kepadaku. Beliau nggak bilang, saya dengar kamu gibahin saya. Gitu. Ngaku deh lo. Gitu. Nggak bilang gitu. Bahasanya baik. Gitu. Bahasanya baik. Santai aja bahasanya. Contoh yang lain dalam masalah ini. Kita sebutkan beberapa contoh yang berbeda. Tapi arahnya sama.
Kali ini sebuah statement dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Ibnu Mubarak nama besar hadirin. Orang yang akhlaknya baik, lisannya tulus, lisannya lembut, bahasanya tertata. Ibnu Mubarak. Full package kata para ulama. Ini sosok itu mengumpulkan nilai-nilai kebaikan dari berbagai macam sisi. Beliau mengatakan, "Lau kuntu mugtaban." Kalau aku harus bergibah, ingat beliau nggak bergibah. Beliau salah satu sosok yang kata sebagian ulama paket komplit dalam kebaikan. Tapi beliau ingin menjelaskan hakikat gibah, hakikat ucapan-ucapan yang bermaksiat. Lau kuntu muktaban, kalau aku harus bergibah, latabtu ummi, maka yang aku akan omongkan ibuku. Lihat, mind blowing. Jangan ada yang pulang, nanti salah paham. Dengarkan sampai selesai. Nggak ada yang boleh pulang di sini. Nanti salah paham, Pak ya. Latabtu ummi, aku akan gibahi ibuku. Kenapa? Li'annaha ahaqqu bihasanati. Karena ibuku lah manusia yang paling berhak terhadap pahala-pahalaku. Allahu Akbar. Baru boleh pulang habis ini. Gitu. Maksudnya dapat pemahaman yang utuh gitu loh. Maksudnya beliau ingin menyampaikan gibah itu memberikan pahala ibadah Anda. Anda capek-capek ibadah, terus Anda bagi-bagiin tuh pahalanya ke yang lain. Caci maki orang, ngomong kotor dan nyakitin perasaan orang, itu bagi-bagi pahala ibadah Anda. Anda capek-capek sholat, puasa, zikir, sedekah, infak, lalu Anda bagi-bagikan. Kalau itu konsepnya, maka manusia yang paling berhak mendapatkan pahala ibadah kita siapa? Orang tua. Ya udah, saya gibahin dia aja. Ngapain saya gibahin musuh saya? Enak aja kan gitu ya. Saya ingin tanya, kenapa orang gibahin pihak lain? Kenapa? Karena kesal, karena benci, karena dia musuh kita, begitu ya? Oke. Orang yang kita kesal itu, antum pernah terbesit nggak kasih dia 1 juta? 2 juta? Ya, berarti di atas. 5 juta? Ya bukan begitu Pak Ustadz. Gak bakalan gue kasih tuh orang duit. Kalau kita gak bakalan kasih duit, kok kasih pahala itu loh. Ainal ukul, kemana akal sehat kita? Ainal iman, mana iman kita? Makanya kalau harus ngasih, kalau harus ada yang dikasih, ya mendingan saya kasih orang tua. Ibu saya ngelahirin, yang nyusu, yang ngandung saya, yang lahirin saya, yang nyusuin saya. Beliau yang berhak dapat pahala sholat, zikir, puasa, sedekah, infak. Bukan musuh-musuh atau bukan orang yang saya tidak suka. Itu maksudnya ngejaga amal soleh. Udah kan ya. Tapi kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas 5 prinsip yang membuat kita bisa menjaga lisan kita, dan kita masuk ke prinsip yang ketiga, bahwa kita harus punya kesadaran menjaga modal kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat kelak.
yaitu modal bernama amal soleh. Jangan sampai amal soleh yang capek-capek kita kerjakan, yang kita kumpulkan, yang kita perjuangkan hilang, lenyap karena lisan kita, karena ulah lisan kita. Kalau kita akan perjuangkan harta yang kita kumpulkan habis-habisan, kita sewa pihak keamanan yang profesional untuk jaga rumah kita pasang CCTV, bahkan kita cari lingkungan yang aman, dan itu semua kita lakukan dalam rangka menjaga harta kita. Bahkan dalam ilmu fikih kita tahu ada bab daf'us sa'il, mempertahankan diri dan harta dari pihak yang ingin mengambilnya secara zalim. Lalu bagaimana dengan amal soleh gitu loh. Harusnya kan kita lebih ngejaga harta itu, kalau hilang hari ini banyak yang bisa dapatkan kembali hari esok atau bulan depan atau tahun depan. Tapi amal soleh kalau hilang, apalagi kalau kita terus pakai pola itu mau sujud di mana nanti di hari kiamat, hadirin. Udah nggak ada kesempatan untuk itu. Oleh karena itu tolong dijaga. Di antara ucapan para ulama tentang masalah ini juga adalah ucapan Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, salah satu nama besar di dunia ilmu di era klasik. Tadi kita bilang kita akan sebutkan 3 contoh, ini contoh ketiga. Dan angle-nya beda-beda, tapi substansinya sama. Kalau yang pertama kita dengar ucapan Ibnu Mubarak saat menghadiahkan kurma kepada orang-orang yang menggibahi beliau rahimahullah, Al-Hasan, bukan Mubarak, Al-Hasan. Lalu ucapan Ibnu Mubarak yang mengatakan bahwa kalau aku harus menggibah, mendingan saya gibahin ibu saya, bukan dari angle durhaka, tapi dari angle kasih pahala gitu loh. Itu pun bukan beliau lakukan, tapi beliau ingin menjelaskan poin tersebut. Dan beliau bukan anak yang durhaka sama sekali. Jangankan sama orang tua, sama orang lain aja beliau sangat baik dalam bicara. Nah, contoh yang ketiga adalah contoh Hatim al-Asam. Jadi cerita singkatnya itu Hatim al-Asam kesiangan, hadirin. Sehingga kalau kesiangan, kalau standar hadirin kesiangan tuh bangun jam berapa? Kesiangan, tidur kesiangan bangunnya. Jam berapa? Ya 11 lah Pak Ustaz. Parah. Itu siang itu, bangun siang bukan kesiangan. Kalau maksud kesiangan di sini bukan kebablasan kayak begitu, tapi kesiangan qiyamul lail. Jadi tidak qiyamul lail. Mungkin bangun pas saat azan subuh atau menjelang subuh gitu loh. Annahu fatah Hatiman al-Asama lailatan al-qiyamu. Di sebuah malam Hatim al-Asam itu kesiangan, nggak ngerjain sholat malam.
Gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita kesiangan sholat malam, bagi yang sudah nikah misalnya, biasanya istri itu responnya apa hadirin? Hah? Gimana? Oh, diem. Nggak pernah kesiangan seumur hidup. Bukan gitu sih Pak Ustadz, tapi istri lebih siang lagi bangunnya, misalnya gitu. Begitu Hatim Al-Asam kesiangan, istrinya itu takziah gitu loh. Bayangin, mati Pak Ustadz? Bukan. Takziah itu, kan takziah sebuah istilah ketika kita ngelayat ya. Arti takziah itu apa sih? Arti takziah secara bahasa itu simpelnya menghibur gitu, membesarkan moral gitu loh, membesarkan hati gitu loh. Takziah. Jadi lihat para ulama ya, kalau nggak sholat malam itu terpukul hadirin gitu, terpukul. Ini bukan nggak sholat subuh, nggak sholat malam. Para ulama. Jadi pasangan berupaya menghibur gitu. Istri berusaha menghibur. Nah, gitu. Kita udah sampai titik itu belum? Rumah tangga kita. Atau istri tuh putus asa bangunin kita. Oh, udah gak ada energi Pak Ustadz menghibur suami. Aku tuh bangunin dari jam 3, berhasil jam 7.30. Aku putus asa lah Pak Ustadz. Ya mohon maaf Pak Ustadz, begitu suamiku bangun tuh aku gak bisa menyembunyikan kekecewaanku gitu, kata sang istri. Karena dibangun dari jam 3, bangunnya 7:30. Ya, udah gak merasa gak bersalah lagi Pak Ustadz nih suami. Udah yang pertama kali dilihat handphonenya gitu, ngelihat ada inbox masuk apa, 7:30 beb, 7:30 wudhu sana, lihat handphone gitu loh. Gitulah. Tapi bukan di sini, di sana deh, tenang aja. Di sini sih enggak beda. Enggak. Saya bercanda, enggak beda lah. Ini harus. Jadi fa'azzatuhu zaujatuhu. Istri beliau berusaha menghibur. Apa yang beliau katakan? Ini menarik. Inna aqwaman, ketika istri beliau menghibur beliau menjawab gitu. Inna aqwaman sallu bil lailil barihah. Ada beberapa komunitas, beberapa kaum itu tadi malam qiyamul lail gitu lah. Tadi malam qiyamul lail. Jadi qiyamul lail bukan 1-2 orang nih, ada beberapa pihak. Falamma asbahu, setelah ketika malamnya mereka qiyamul lail, habis itu paginya mereka ketemu, nalu minni, mereka ngomongin saya gitu. Mereka ngomongin saya. Jadi mungkin Hatim Al-Asam dapat kabar. Dan ini pembicaraan ini mungkin siang gitu loh, sore gitu. Istri yang soleh akan berusaha menghibur suaminya. Fatakunu salatuhum yawmal qiyamah fi mizani. Jadi salat mereka tadi malam ada di timbangan pahalaku gitu. Allahu Akbar. Ngerti gak hadirin? Jadi ketika istrinya menghibur, beliau ngejawab, udah tenang aja, aku gak terlalu sedih kok gitu loh. Aku gak terlalu terpukul kok. Untuk hari ini aku gak terlalu terpukul. Kenapa? Karena
ada orang-orang yang tadi malam qiyamul lail, paginya ngomongin saya. Akhirnya pahala qiyamul lail mereka untuk saya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak rugi gitu loh. Saya nggak rugi apapun gitu loh. Gitu, Masya Allah. Makanya tentu kalau dia mau hadirin digibain orang itu, dia ngomongin orang tuh begitu mentalnya. Tapi kan hari ini beda Pak Ustadz. Kalau yang gibain hati masuk mah qiyamul lail. Nah saya tuh tahu mereka tuh jangankan qiyamul lail, subuh aja enggak. Jadi apa yang mau diharapin dari mereka? Oh tenang, jangan berkecil hati. Kalau mereka nggak punya pahala, tapi jangan suudzon juga sama orang. Masa orang nggak punya pahala? Tega banget. Itu suudzon juga sama orang nggak bagus. Ya ada lah pahala. Tapi anggap aja kalau mereka nggak punya pahala, nanti kita yang transfer pahala dosa kita ke mereka gitu kan. Dalam hadits muflis, hadits sahih Muslim, orang yang bangkrut itu kan nanti kita orang yang sholat, yang puasa tapi zolimin A, tumpahkan darah B, ngomongin si C, nanti pahalanya diambil sama korban-korbannya. Kalau pahalanya udah habis, lalu korbannya masih banyak, maka dosa korbannya itu ditransfer ke dia gitu loh. Jadi aman kita. Nah dari sini kembali kita memahami bagaimana kita harus menjaga lisan dalam rangka mempertahankan amal soleh yang sudah kita kerjakan itu hadirin. Oh capek kita udah zakat, capek-capek infak sedekah, kita haji, kita umroh, masa kita kasih pahalanya ke orang lain? Janganlah. Gitu. Jadi ternyata, jadi emang pentingnya belajar dan ilmunya para ulama tuh mind blowing hadirin. Jadi selama ini kan kita berpikir kalau bicara yang santun karena itu adab, akhlak. Ternyata masalah bicara itu seluas ini pembahasannya. Dan tidak jaga lisan sepelik ini masalahnya. Jadi ternyata menjaga lisan itu bagian dari memprotek amal soleh yang sudah capek-capek kita kerjakan. Yang sudah capek-capek kita kerjakan. Jagain tuh, sayang. Kalau hadirin dizolimi, kan hadirin gak perlu transfer pahala hadirin ke dia, gak usah. Sabar aja, jaga lisan. Itu hal yang penting sekali untuk kita camkan bersama-sama. Dan ini menunjukkan bagaimana sekali lagi imannya para ulama itu benar-benar berfungsi aktif dalam kehidupan keseharian mereka. Iman mereka bukan teori. Iman mereka bukan hanya retorika. Iman mereka bukan hanya di buku catatan. Mereka yakin benar dengan hari hisab, hari perhitungan, di mana semua ucapan dan perbuatan itu ditimbang di hadapan Rabbul Alamin. Dan itu yang membuat orang itu tegar. Makanya sekali lagi, di saat banyak pihak hari ini tertekan, depresi, karena mental illness, bahkan ada yang mencoba bunuh diri, bahkan ada yang sudah melakukan percobaan bunuh diri. Dan yang melakukan percobaan bunuh diri itu ada yang akhirnya tidak terselamatkan. Karena lisan masyarakat yang ada di sekelilingnya, atau lisan lingkungannya, atau lisan komunitasnya, atau lisan pihak-pihak lain, quote and quote, justru para ulama menikmati kondisi tersebut dengan elegan. Bisa gitu hadirin. Jadi sesuatu yang hari ini membuat banyak pihak
terkena penyakit mental, di dalam diri para ulama itu keuntungan, itu advantages bagi mereka, itu keuntungan yang banyak banget. Itulah pentingnya ilmu lagi-lagi. Itulah mengapa kita duduk di sini, kita belajar bareng. Karena ini real, ilmu agama tuh bukan ilmu yang teoritis dan ada di angan-angan atau ilmu langitan yang nggak bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Enggak, itu ilmu real. Jadi bukan hanya mereka tuh bukan hanya bersabar, tapi menikmati. Bayangkan kasih korma tuh hadirin. Dan terhibur. Jadi Al-Hasan gembira, Hatim Al-Asom terhibur. Padahal beliau nggak qiyamul lail tadi malam, terhibur. Alhamdulillah dia ngomongin saya. Jadi saya nggak rugi tadi malam. Bayangin bisa begitu. Dan itu nggak dibuat-buat. Itu nggak dibuat-buat. Itu mengalir. Itu natural. Dan itu menunjukkan bagaimana tauhid mereka berfungsi, ilmu mereka bermanfaat, iman kepada hari akhir mereka membumi, dan itu menunjukkan bahwa mereka menunaikan hak ilmu sehingga Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat mereka, sehingga mereka bukan hanya jago teori tapi dengan penuh elegan bisa menikmati ujian. Bayangkan, ujian dari lisan manusia itu salah satu ujian terberat dalam hidup, ada susah. Ya itu tadi buktinya banyak yang bunuh diri dan memang berat gitu. Kalau Allah nggak tolong tuh kita babak belur dengan lisan manusia. Jadi tapi mereka tuh bisa tenang aja gitu, merasa terhibur, merasa beruntung, dihibur sama istrinya, tenang aja, ada yang ngomongin saya. Insya Allah saya nggak rugi tadi malam, gitu. Kalau kita kan banyak, secara umum kita marah-marah, kesel, emosi, gitu, nyamperin, gitu, dengan dalih tabayun, tapi ngomel-ngomel, gitu loh. Anda mau nyamperin tabayun, tapi marah-marah sampai depannya. Kalau Al-Hasan kasih kurma, bayangin. Kasih kurma tuh. Jadi inilah hadirin sekalian pentingnya iman dalam setiap derap detik dan derap langkah kehidupan kita. Makanya ketika kita disuruh beriman sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, tambahkan iman kalian, tingkatkan iman kalian. Terus kita diminta percaya pada hari kiamat. Itu semua untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Allah tuh gak diuntungkan. Allah as-samad. Allah tuh gak butuh. Anda mau beriman kek, gak beriman kek, gak ada masalah. Mana qasad min mulki syai'a, itu tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Kalau kalian gak beriman, jangankan salah, semua kalian gak beriman, gak ada masalah. Gak ada masalah. Dan itu yang Allah sampaikan kepada kita. Tidak ada masalah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, dan surat ini rutin dibaca oleh banyak umat setiap pekan. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, dalam Al-Kahfi ayat 29 ya. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur,
monggo silahkan, gak ada masalah. Allah nggak rugi gitu. Anda mau sholat silahkan, nggak sholat nggak ada masalah. Kita nggak dibutuhkan hadirin, nggak dibutuhkan. Kayak, mau ngaji silahkan, nggak ngaji nggak ada masalah. Gitu. Anda nggak dibutuhkan. Karena Anda yang rugi nanti. Ketika Anda nggak bisa menyikapi masalah-masalah hidup Anda dengan ilmu, Anda yang rugi. Gitu. Rugi besar, bayangkan. Hal yang membuat bukan hanya ribuan, jutaan orang tertekan di hari ini, itu bagi ulama hiburan. Bayangin itu. Hiburan. Terhibur mereka. Bisa begitu tuh. Itu apalagi kalau bukan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya selama ini kan kita salah paham karena kita nggak belajar. Yang kita jadikan kambing warna hitam itu ujiannya gitu. Musibahnya. Padahal ujian dan musibah itu yang ngasih siapa? Allah dengan kemaha bijaksanaannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tapi yang kita salahkan, makanya babak belur kita. Makanya berantakan. Harusnya yang kita salahkan itu dosa-dosa kita. Lalu kita lalai dalam belajar, akhirnya kita nggak ngerti gimana cara nyikapinnya. Begitu nggak ngerti, tambah berantakan. Kan gitu. Gitu hadirin. Dulu waktu kita sekolah hadirin, yang buat si A dapat 9, si B dapat 8, si C dapat 3, itu lembar ujian atau lembar jawaban hadirin? Hah? Ujiannya yang jadi masalah. Kan lembar jawabannya hadirin. Lembar jawabannya. Ujian soalnya sesulit apapun, kalau kita tahu ilmunya, itu mudah hadirin. Kita nyaman. Tapi ujian semudah apapun, kalau kita lupa ilmunya, wah itu berantakan hadirin. Benar nggak hadirin sekalian? Dulu ujian apa paling berat dalam di apa? Di SMA tuh ujian apa paling berat? Hah? Tata boga. Wah. Masya Allah, luar biasa. Boleh. Kimia lah ya. Kimia fisika itu selalu ada di hati kita. Kalau besok ujian kimia, dan gurunya tuh killer banget udah deh. Gitu lah. Akhirnya tibalah hari H, kita buka lembar ujiannya, dan guru kita hanya kasih satu soal. Jadi itu that or life udah. Opsinya cuma either 100 or 0 udah gitu. Saking baiknya tuh guru gitu. Jadi nggak ada 9, nggak ada 8, nggak ada 7, udah kalau nggak 100 0 aja. Dan itu ujian tersulit yang pernah dibaca oleh mata kita. Nggak pernah kita dapetin ujian
sesulit itu. Hanya saja qadarullah, soal ujian itu persis pembahasan yang kita baca tadi malam di saat kita baca sampai jam 2:30, walaupun mulainya jam 2 gitu. Jadi habis isya tidur, kaget bangun jam 2, baca-baca 1/2 jam, bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi. Tapi itu yang keluar. Loh kan yang penting kan efektif kalau belajar, hadirin. Itu efektif. Pertanyaannya, ketika itu persis yang kita baca, waktu kita tadi malam baca sampai jam 2:30 itu, kira-kira gimana perasaan kita saat kita ngerjakan ujian yang super sulit itu? Stres atau bahagia? Bahagia, Masya Allah. Pucet atau senyum-senyum sendiri? Senyum-senyum. Dan senyum kita semakin merekah ketika kita nengok ke kanan dan teman kita pucet. Itu tuh bahagia. Itulah. Wah, itu nur ala nur. Nengok ke kiri, keringat dingin. Oh, senang gitu. Pertanyaan berikutnya, ujiannya udah selesai belum ya? Belum. Jadi nggak harus badai pasti berlalu tuh nggak harus, hadirin. Seringkali kan sampai kita dengar sabar karena badai pasti berlalu. Setelah pekatnya malam akan ada sinar matahari pagi. Kalau kita tahu ilmunya, sebelum sunrise kita udah happy. Ini buktinya. Ujian masih berlangsung, belum selesai. Apalagi pengumuman lulus atau tidak lulus. Tapi kita sudah bisa merasakan kebahagiaan. Gitu. Bisa merasakan kebahagiaan. Itu hadirin. Kenapa? Apa yang membedakan kita dengan teman kanan kiri kita? Ilmu itu. Ilmu. Jadi berhentilah menyalahkan lembar ujian dalam kehidupan kita. Inti, salahkanlah kita kenapa nggak mau belajar, Allah kasih waktu. Gitu hadirin. Sebaliknya kita dikasih soal mudah, atau mohon maaf, ujian mudah dari Allah. Ujian kita mudah nih. Ujian hidup kita level anak SD. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, pucet hadirin. Pucet. Contoh. Apabila malam ini saya kasih ujian buat antum. Matematika. Sebutkan rumus luas trapesium. Siapa yang tahu? Antum bisa senyum-senyum karena ana tanya satu masjid. Coba ana tunjuk hidung. Pucet insya Allah. Pucet insya Allah. Insya Allah. Padahal itu ujian mudah apa sulit? Mudah, itu level anak SD. Atau belajar bangun luang kapan? SD. Berapa tuh luas trapesium? Setengah kali T A plus B gitu lah. Mudah gitu lah.
Tapi ketika kita lupa ilmunya, atau pas pelajaran itu kita ke toilet nggak masuk, kan suka alasan gitu tuh. Jadi ujian yang simple bikin pucat hadirin gitu. Hidup tuh begitu. Jadi jangan, ini bukan tentang ujiannya besar atau kecil, ini tentang persiapan dan ilmunya itu loh. Itu penting, yang harus kita ingat-ingat terus. Makanya pentingnya belajar dan pentingnya menunaikan hak ilmu agar ilmunya bermanfaat dan akhirnya kita bisa melewati itu dan ditutup dengan husnul khotimah dan kita akan abadi di surga insya Allah. Itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan keempat, kelima, karena kelima agak panjang. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu nggak buat sesi tanya jawab? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi dan memudahkan segala urusan Ustadz beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan jamaah dan yang bertanya. Bismillah, saya Fulanah gitu. Nggak usah sebutkan nama hadirin. Apalagi ini pertanyaan agak sensitif. Insya Allah jika Allah menakdirkan, saya ingin berkonsultasi dan minta nasihat dengan Ustadz. Qadarullah rumah tangga saya sedang diuji. Suami saya kalau marah melampiaskannya dengan KDRT. Diawali dengan komunikasi yang tidak baik dari kedua belah pihak dan kurangnya meminta pertolongan kepada Allah sehingga sering sekali kami berselisih. Saya sebagai istri karena tidak lama setelah menikah sudah menerima perlakuan KDRT sehingga respect dan rasa hormat ke suami tidak maksimal. Sehingga sering marah, jutek kepada suami dan tidak jarang berkata yang tidak baik. Dan beliau sudah melakukan KDRT dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Pernah sampai leher saya cedera dan tidak bisa untuk menoleh qadar Allah. Alhamdulillah. Tanggal 14 Februari di malam hari beliau kembali melakukan KDRT. Saya sebagai istri sudah diam, qadar Allah beliau semakin menjadi sehingga kepalanya dibenturkan ke hidung saya sehingga berdarah. Kan masih ada kekerasan dalam bentuk lain. Sewaktu beliau mau menyakiti saya lagi, saya balas lagi berniat untuk melindungi diri. Dan pada malam itu suami menjatuhkan talak kepada saya. Dari saya pribadi, saya sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini dan kami sangat butuh nasihat Ustadz untuk permasalahan rumah tangga kami. Semoga Allah mudahkan dan Allah memberikan taufiknya untuk kami. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dulu, kalau suami menjatuhkan talak kepada kita, dilihat dari redaksinya. Kalau redaksinya sorry atau tegas, saya talak kamu, kamu saya talak, dan tidak ada multitafsir, dan talaknya dilakukan di masa suci dan tidak didahului dengan hubungan, maka itu namanya talak sunni dan jatuh. Dan kalau dilakukan ketika haid
atau di masa suci tapi sebelumnya berhubungan, maka itu dinamakan dalam ilmu fikih talak bid'ah atau talak bid'i, tapi tetap jatuh menurut mayoritas ulama, dan itu keterangan 4 imam madhab dari hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Ibnu Umar kan dihitung, talaknya itu dihitung, dan Ibnu Umar disuruh merujuk, jadi disuruh rujuk. Jadi intinya mau talak sunni maupun mau talak bid'i itu jatuh kalau kalimatnya tegas. Maka harus dicek dulu suami pada saat itu bicara dengan redaksi seperti apa, kecuali kalau suami sampaikan talak dan dia nggak sadar apa yang diucapkan, dia nggak sadar apa yang diucapkan. Tapi kalau dia sadar tapi dia marah, maka mayoritas orang yang talak itu dalam kondisi marah atau tidak positif. Jarang orang yang bahagia tuh, beb, gue sayang banget sama lo beb, kamu saya talak beb, itu kan gak ada, jarang banget orang kayak begitu hadirin. Jadi seperti itu yang pertama. Dan dihitung nih talak keberapa. Kalau talak pertama maka masih ada talak kedua dan talak ketiga. Kalau talak kedua berarti tinggal satu lagi. Tapi kalau talak ketiga selesai. Talak ketiga, talak itu talak bain kubro, tidak bisa bersatu lagi kecuali menikah baru, dan itu pun setelah istrinya menikah dengan pihak lain dan berhubungan suami istri, dan tidak ada trik, tidak ada skenario, tidak ada permainan, lalu diceraikan secara natural baru bisa kembali lagi. Itu poin yang masalah talak. Adapun masalah KDRT, yang pertama semoga Allah berikan kesabaran kepada yang bertanya, dan alhamdulillah afana mimma abtalaha bihi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Semoga Allah jaga kita dan rumah tangga kita. Lalu yang perlu diingatkan, yang pertama, semoga ini bentuk kejujuran dari istri yang bertanya, karena beliau juga mengakui bahwa beliau tidak perform juga dengan maksimal, kehilangan respect, kurang menghormati, dan juga sering marah dan jutek kepada suami, dan kata-katanya tidak baik. Maka bagi istri, istighfar, taubat-taubatan nasuha, dan minta maaf kepada suami kita. Anda pun kepada suami, ya hendaknya dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa adzulmu dzulumat, kezaliman adalah kepekatan pada hari kiamat kelak. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan kezaliman itu kezaliman. Dan kita tahu ada 2 dosa, kata Nabi SAW, yang akan dibalas di dunia sebelum diazab di akhirat. Yang pertama apa? Kezaliman, kezaliman. Dan yang kedua, memutuskan tali silaturahim, durhaka sama orang tua. Itu dibalas di dunia sebelum nanti dibalas di akhirat. Jadi orang yang zalim itu kena di dunia dan di akhirat. Kecuali dia bertobat, tobatan nasuha, dan salah tobatnya minta maaf kepada korbannya. Jadi ini nggak mudah. Apalagi kalau zolimin istri, lebih parah lagi. Lebih parah. Jadi untuk kita semua ya, ini kita bicara sebagai laki-laki dan sebagai suami, hati-hati dengan istri. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlik. Li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Dan Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa' khairan. Apa artinya? Ada beberapa makna istausu bin nisa'i khairan. Salah satu maknanya adalah Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai laki-laki, gitu, kalau kalian lagi ngumpul bareng, lagi bicara nih, salah satu pembicaraannya adalah saling mengingatkan untuk berbuat baik dengan istri. Itu. Dan bagaimana Islam itu mengangkat wanita dan melindungi wanita.
Jadi kalau kita lagi ngobrol, jangan curhat tentang istri. Bini gue tuh begini, pelit amat tuh orang gitu. Bukan gitu. Tapi kalau kita lagi ngumpul bareng, salah satu perintah Nabi SAW adalah salah satu kontennya, pembicaraannya, ingetin teman Anda, sahabat Anda untuk berbuat baik kepada istri. Ini penting. Jadi tolong kita berbuat baik kepada istri karena itu parameter kebaikan kita. Lalu yang kedua, hati-hati dengan kezaliman apalagi kepada istri, itu dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat. Itu hati-hati, hati-hati sekali. Lalu yang berikutnya, kalau KDRT bisa menimbulkan bahaya secara fisik, maka bisa dipisahkan. Kata para ulama bisa dipisahkan dan bisa berujung ke perceraian. Tapi hendaknya diislah terlebih dahulu dan dilihat apakah bisa berubah atau tidak. Karena kita tahu salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan adanya agama kita adalah untuk menjaga nyawa dan untuk menjaga keselamatan seseorang, apalagi keselamatan wanita. Dan tujuan pernikahan adalah untuk menjaga wanita dan menjaga kehormatan wanita. Jadi ini antitesis dari tujuan pernikahan. Dan sesalah apapun wanita itu nggak bisa dipukul kecuali dipukul dengan kaidah surat An-Nisa 34. Wadribuhun, dan pukulan dalam surat An-Nisa 34 itu kaid diantara rambu-rambunya dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak boleh menyakitkan. Jadi pukulan shock terapi aja. Bahkan dalam keterangan pukul dengan kayu siwak. Dan kalau nggak ada kayu siwak nggak bisa diganti dengan jati, itu nggak bisa, hadirin. Itu siwak, tahu siwak kan? Siwak itu loh. Jadi jangan jati gimana, nggak bisa. Dan kayu siwaknya satu, bukan satu ikat terus dipentung, itu bukan. Nggak menyakitkan. Siwak itu siwak dipakai nggak menyakitkan. Terus terakhir, saya ingin ingatkan nasihat dari sebagian para ulama fikih, sebagian para fuqaha. Terjadinya KDRT salah satunya adalah karena laki-laki tidak perform, baik laki-laki sebagai suami maupun laki-laki sebagai, atau baik laki-laki di posisi suami maupun laki-laki di posisi keluarga istri. Ini penting. Saya kasih analogi atau bukan contoh. Kalau misalnya ada seorang wanita nikah sama laki-laki yang tukang ribut di luar, akhirnya nikah nih berdua. Wanita ini gitu loh, wanita ini bapaknya purnawirawan Kasat, kakak laki-lakinya Danjen Kopassus, adik laki-lakinya Kapolda sebuah provinsi. Kira-kira nih suami berani KDRT nggak, hadirin? Hah? Mertuanya Kasat, terus Danjen Kopassus, terus itu Kapolda, berani nyentuh istrinya? Nggak berani, hadirin. Coba aja, gitu loh. Kenapa nggak berani? Karena laki-laki di keluarga istri apa? Kuat, itu poinnya. Tapi begitu laki-laki di keluarga istri lemah, ini yang kita dapatkan. Nggak berani. Nggak berani. Makanya salah satu nasihat para ulama, tolong kontrol wanita kita setelah mereka nikah. Salah satu kesalahan kita, setelah wanita kita menikah, baik itu kakak perempuan, adik perempuan, atau anak perempuan kita,
Kita nggak kontrol dengan dalih privacy. Nggak dikontrol. Saya ingin tanya hadirin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ismail ceraikan istrinya? Hah? Karena apa? Karena instruksi dari ayah. Intervensi bukan? Intervensi. Kenapa ayahnya Nabi Ibrahim kasih instruksi seperti itu? Karena ketika sidak, nah itu sidak, ketika melakukan controlling, menemukan fakta-fakta yang negatif. Bisa dipahami tidak? Itu anaknya laki-laki. Nabi Ibrahim masih ngecek. Kita punya anak perempuan nggak dicek. Kita punya adik perempuan, kita nggak cek. Ini adik kita selamat apa enggak? Aman apa enggak? Kita punya anak perempuan, nggak dicek. Karena ini privasi udah nikah. Orang digebukin itu loh, gitu. Dicek hadirin. Karena kita ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa banyak kejadian? Karena kita harus akuin kita sebagai laki-laki nggak perform. Dan kita sering hanya menyalahkan yang pelaku. Padahal pelaku kalau tidak ada kesempatan dia nggak bisa lakukan itu. Maka marilah kita evaluasi diri kita. Wanita itu salah satu tujuan wanita diciptakan itu untuk dilindungi, untuk disayang, untuk dimuliakan. Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca, kata Nabi SAW. Ini penting. Sehingga wanita menemukan rasa aman setelah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan hanya sebatas sama, kita jangan hanya nyalain perampok atau pencuri rumah kita selama rumah kita biarkan kebuka, nggak dikunci dan seterusnya. Semua harus dilakukan. Yang merampok haram, tapi ketika Anda biarkan, Anda kasih kesempatan orang masuk ke rumah Anda juga salah. Jangan kasih pihak manapun menyentuh wanita kita. Dan itulah tujuan Allah ciptakan laki-laki, minta pertolongan kepada Allah dan solidlah dalam berkeluarga. Dicek walaupun sudah menikah, cek kakak perempuan kita, cek adik perempuan kita, dan cek anak perempuan kita. Didatengin ke rumahnya, dilihat, gitu loh. Ibu tuh ngelihat ada lebam-lebam atau biru-biru apa enggak, gitu loh. Kalau orang kita sebagai kakak adik datang jilbabnya nggak dilepas, kenapa nggak dilepas jilbabnya, gitu loh. Bilang aja coba bukan normal aja. Ternyata di leher ada sayatan gitu hadirin. Ternyata kemarin habis kerokan, aman hadirin. Kerokan gitu loh. Tapi kan perlu dicek. Alhamdulillah cuman kerokan dong. Tapi ada orang tadi lehernya bermasalah. Tuh kok bisa begitu? Berarti kan tidak ada cek dari laki-laki yang ada di keluarga. Itu yang perlu. Cek gitu. Kalau ayahnya udah nggak ada, omnya turun. Keponakan turun dong, gitu. Kakak, adik laki-laki turun. Itu penting. Wallahu ta'ala bishawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah jaga wanita-wanita kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.